Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama memulai untuk mempelajari materi kita yang ada pada KD 3.6 bab yang ke-13 tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga pembelajaran kita pada pertemuan kali ini memperoleh ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah dan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama memulai untuk mempelajari kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan tujuan dari pembelajaran kita yaitu agar Soli dan Solihah mengetahui kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bapak minta kepada semua Soli dan Solihah untuk benar-benar fokus ya nak, memperhatikan semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra dari Azar. Jadi Nabi Ibrahim ini nak punya ayah yang bernama Azar. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang pembuat patung yang terkenal. Beliau dilahirkan di suatu negara yang bernama Babilonia atau Irak. Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada silsilah atau hubungan dengan Sam. Sam itu putra keturunan Nabi Nuh alaihissalam pada waktu itu. Jadi Sam itu merupakan sebutan untuk keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Raja yang berkuasa di negeri itu adalah raja yang zalim yang bernama Namrud. Rakyatnya semuanya diperintahkan untuk menyembah berhala. Jadi Namrud ini nak adalah raja yang ada di negeri Babilonia atau Irak. Nah, si raja ini memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembah berhala. Raja Namrud mengeluarkan peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Nah, jadi Namrud ini memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki atau bayi yang berjenis kelamin laki-laki. Pada waktu itu, Azar, yaitu ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, melihat bayinya yang lahir berjenis kelamin laki-laki. Ia segera menyembunyikannya di sebuah gua di dalam hutan. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat hidup selama dalam penyembunyiannya
dan terhindar dari binatang buas serta kejaran prajurit Raja Namrud. Dengan pertolongan Allah, Nabi Ibrahim bisa hidup di dalam persembunyiannya seorang diri dan beliau dalam keadaan masih bayi. Nak, sungguh besar kekuasaan Allah ya nak ya. Bayi bisa hidup mandiri tanpa dipelihara oleh orang dewasa. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tumbuh menjadi anak remaja yang cerdas. Setelah usianya yang menjelang dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam sering merenung dan memikirkan kebodohan masyarakat yang menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim ini sangat kritis nak, otaknya sangat cerdas. Jadi beliau itu memikirkan kebodohan masyarakat yang menyembah sesuatu yang dia ciptakan tapi dia sembah. Jadi manusia menciptakan berhala. Lah, ciptaan manusia ini justru disembah oleh orang yang membuatnya. Kan aneh nak. Yang ada juga sesuatu yang diciptakan itulah yang seharusnya menyembah orang atau zat yang menciptakannya. Seperti halnya kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya menyembah adalah kita kepada Allah. Jadi yang seharusnya kita sembah adalah Allah, bukannya Allah yang menyembah kita sebagai ciptaannya, melainkan kitalah sebagai ciptaan yang harus menyembah Allah sebagai pencipta. Mengerti anak ya? Nah, jadi Nabi Ibrahim ini berpikir, kok ini orang-orang bodoh amat ya? Kenapa mereka ini justru menyembah sesuatu yang mereka ciptakan, yaitu berhala? Padahal berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa. Pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam pun melayang-layang ke sana kemari. Nabi Ibrahim pun selalu bertanya-tanya pada dirinya, siapa sebenarnya Tuhan yang pantas untuk aku sembah? Dan siapa Tuhan yang pantas untuk disembah oleh seluruh makhluk atau seluruh alam? Akhirnya nak, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mencari Tuhan. Tuhan dicari nak sama Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 76 sampai dengan 79. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah bintang. Lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Namun ketika bintang itu terbenam, dia berkata, saya tidak menyukai kepada sesuatu yang terbenam. Kemudian ketika melihat bulan muncul, dia berkata, inilah Tuhanku. Dan ini bentuknya lebih besar dari yang tadi. Namun setelah bulan ini terbenam, beliau pun berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, beliau pun berkata, inilah Tuhanku, ini nih yang lebih besar dan lebih terang cahayanya. Namun ketika matahari terbenam, dia pun berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sudah diketahui bahwasannya Raja Namrud dan kaumnya adalah penyembah berhala. Pada suatu hari, ketika orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tak ada orang sama sekali di tempat pemujaan itu nak. Nabi Ibrahim alaihissalam pun masuk dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana dengan sebuah kapak. Tapi bukan kampaknya Wiro Sableng ya nak ya. Kapak ini. Hanya satu yang ia biarkan, yaitu patung yang paling besar.
Kemudian kapaknya ia kalungkan di leher berhala yang paling besar tersebut. Ketika Raja Namrud dan pengawalnya akan mengadakan pemujaan kepada berhala atau kepada patung-patung yang ada di situ, terkejutlah mereka karena semua patung hancur. Mereka menduga bahwa ini pasti adalah perbuatan Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil dan ditanya oleh Raja Namrud. "Hei Ibrahim, benarkah kamu yang melakukan ini?" tanya si Raja Namrud. Kenapa kok Raja Namrud langsung menuduh Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahimlah satu-satunya orang yang menentang semua perbuatan mereka yang menyembah berhala itu. Karena ditanya, Nabi Ibrahim pun menjawab, "Tanyakanlah kepada patung yang masih ada itu." Raja Namrud pun menjawab, "Mana mungkin ia bisa melakukannya, Ibrahim?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Jika engkau tahu bahwa berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa, mengapa engkau sembah?" Kemudian Raja Namrud pun marah dan memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum mati. Raja Namrud memerintahkan punggawanya agar membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah alun-alun. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong bagi kami dan dialah sebaik-baiknya pelindung." Dengan pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, api yang membakar Nabi Ibrahim pun menjadi dingin. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api tersebut. Nah, kesimpulannya, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seseorang yang sangat tegas, teguh pendirian dan berani. Beliau menyampaikan dakwah agar Raja Namrud dan pengikutnya tidak menyembah patung ataupun berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan pengikutnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di seluruh alam ini. Ngerti ya? Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.